Ya intinya itu, kufur nikmat, tidak meyakini bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh selama ini merupakan nikmat dari Allah. Wahai santri, tidakkah kalian ingat betapa nikmat Allah kepada kalian? Kalian bisa mondok, orang tua kalian dilancarkan rezekinya, kalian bisa ngaji di mana teman-teman kalian masih tidur, kalian bisa konsentrasi belajar di mana banyak teman-teman kalian yang melawan orang tuanya. Tapi kalian semakin mencintai orang tuanya, kalian semakin merindukan orang tuanya. Di tengah teman-teman kalian yang seusia kalian sudah bosan bahkan mendengarkan suara orang tuanya saya, sekta. Tapi kalian mendambakan kapan sambangan, kapan sambangan, kapan sambangan. Saat ini kita sampai pada ayat ke-49 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن Rabbikum adim. Secara tekstual bahasan ayat tetap khitabnya adalah Bani Israel, di mana Bani Israel sudah mendapatkan banyak sekali anugerah kenikmatan dan dijadikan kelompok yang paling utama di antara kelompok-kelompok umat manusia lainnya pada waktu itu. Dan termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel adalah diselamatkan dari siksaan Fir'aun. Karena setelah sekian ratus tahun Bani Israel itu menjadi budak di masa pemerintahan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu kalau bisa kita istilahkan nama dinasti. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 dan seterusnya. Sini wa idz najjainakum min ali fir'auna. Wa idz najjainakum, dan ingatlah ketika najjaina telah menyelamatkan siapa kami, kum pada kalian, min ali fir'auna, menyelamatkan dari para pengikut Fir'aun. Yasumuna yang menimpakan siapa mereka ahli Fir'aun, kum kepada kalian, su'al adab, siksaan yang berat, karena sekian ratus tahun diperbudak. Perbudakan tentu jauh lebih menyakitkan, lebih menghinakan daripada sekedar penjajahan. Jadi kalau perbudakan itu ya sudah, seorang budak itu sudah tiada harganya lagi. Apa katanya tuannya, tidak ubahnya seperti binatang peliharaan, mau disembelih, mau dipelihara, mau dipukul, ya terserah tuannya. Soal adabnya itu apa saja? Adab yang pedih sekali pada waktu itu apa saja? Yudabbihuna abna'akum, yudabbihuna menyembelih siapa mereka alu Fir'aun, abna'akum anak-anak kalian, jadi disembelih, yang kecil-kecil disembelih. Wayastahyuna dan membiarkan hidup. Maksudnya di sini menghidupkan, maksudnya dibiarkan hidup, enggak dibunuh. Nisaakum, wanita-wanita kalian, ya tentu diperbudak. Kemudian ya sudah enggak ada harganya. Yang laki-laki masih kecil disembelih. Jadi Al-Quran mengistilahkan kalimat bukan sekedar yaktuluna, tapi yudabbihuna.
Kalau yaqtuluna membunuh mungkin bebas, tapi ini yudzabihuna, disembelih. Wa yastahyuna nisaakum, wa yastahyuna dan membiarkan hidup siapa mereka alu Fir'aun nisaakum pada wanita-wanita kalian. Wa fi dzalikum dan yang demikian itu balaun merupakan bala, cobaan, ujian mir rabbikum azimun. Azimnya ini kembalinya kepada bala ya. Gini, wa fi dzalikum balaun azimun mir rabbikum, begitu kalimatnya. Dan yang demikian itu merupakan cobaan ujian yang sangat berat mir rabbikum, dari Tuhan kalian, begitu. Jadi naat manqutnya kembali kepada bala, bukan kepada rob. Wa idz najjainakum, di Al-Quran menggunakan istilah najja. Ada anja, ada najja. Ada akroma, ada karoma. Ada fa'ala, ada af'ala. Di sini beda. Anja bisa, najja bisa. Tapi Al-Quran di sini menggunakan kata najja. Jadi kata-kata fa'ala yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il, mufa'alun, mufa'alun. Nah ini, kok nggak ada suaranya yang sebelah kiri. Ulang lagi, saya baca. Fa'ala yufa'ilu taf. Diam, dengerin semuanya. Yang masdarnya ingetin. Semuanya diam. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'il la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Masdarnya berapa tadi? 5. Kalau yang af'ala, af'ala yuf'ilu If'alan, wa muf'alan, fahuwa wadaka muf'alun, af'il, af'il la tuf'il. muf'alun, muf'alun. Di sini dijelaskan wa idz najjainakum, najja ghairu anja. Kata najja ghairu anja, berbeda dengan kata anja. Najja, kata najja jadi menggunakan fa'ala yufa'ilu itu beda dengan af'ala yuf'ilu. Menggunakan kata najja di sini yakni najahum, naja menyelamatkan. Siapa Allahum pada mereka? Siapa merekanya ini? Siapa merekanya? Bani Israel. Najahum wahum fi wastil adab. Allah menyelamatkan mereka, wahum dan adapun mereka Bani Israel fi wastil adab, di tengah-tengah siksa. Artinya di tengah ya penyiksaan itu, bi an kaffa anhumul adab, dengan cara kaffa menahan siapa Allah anhum dari mereka al adab pada adab. Sedangkan kalau anja yakni akhadahum ba'idan anil halak, akhadah membuat mereka, menjadikan mereka ba'idan jauh anil halak dari celaka. Lihat, ada menyelamatkan. Kalau kita mungkin kalimatnya sama, menyelamatkan. Ada orang mau lewat ke sana, terus di sini ada buaya. Masih belum nyampe di sini, jauh-jauh. Stop, jangan ke sini. Ini menyelamatkan juga. Kalau diteruskan banyak buaya. Ada juga menyelamatkan kakinya sudah digigit satu sama buaya, kemudian ditarik, sudah tinggal seperempat hilang. Nah itu juga menyelamatkan. Kalau yang pertama masih belum tertimpa siksaan, masih belum tersiksa, itu namanya anja.
Tapi kalau sudah di tengah-tengah penyiksaan, itu namanya Najah. najah, menyelamatkan di tengah-tengah penyiksaan. Nah, Al-Quran di sini menjelaskan wa id najainakum, berarti memang sudah di tengah-tengah penyiksaan. Karena memang sudah sekian ratus tahun Bani Israel ini menjadi budaknya dinasti Fir'aun. Ini wa'id najainakum, bukan wa'id anjakum. Fa Fir'aun, maka adapun Fir'aun qatala, membunuh siapa Fir'aun? Abna'ahum, membunuh pada anak-anak mereka Bani Israel. Summa, kemudian taro'a ini maknanya badalahu, nampak. Nah ini taro'a itu kita maknain taro, kamu bisa melihat, tapi maknanya nampak. Summa taro'a lahu ba'da dzalika ayyatruka qatlal abna wa hum lam yughadiru makanahum. Di dalam Al-Quran itu ada yang oleh Fir'aun juga, ada najah, ada anja. Jadi supaya bisa membedakan makna dari anja dengan najah. Jadi maksudnya Fir'aun bisa melihat ketika sedang enak membunuh para anak-anaknya Bani Israel. Ba'da dzalika, kemudian setelah itu ayyatruka qatlal abna, dan udah nggak usah dibunuh lagi. Ayyatruka, untuk meninggalkan siapa Fir'aun, qatlal abna, dari membunuh anak. Wahum, dan adapun mereka Bani Israel, lam yughadiru, belum meninggalkan siapa mereka Bani Israel, makanahum, belum meninggalkan makanahum, tempat mereka. Amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah, fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'aun. Di dalam Al-Quran juga menggunakan istilah anja. Ada najah, ada anja. Firman Allah fa'anjainakum wa aghraqna ala fir'aun, yakni artinya anja, telah menyelamatkan siapa Allah, hum, pada mereka Bani Israel, minal halak, dari kebinasaan, bi an akhadahum ba'idan, dengan cara menjauhkan siapa Allah pada mereka Bani Israel, anil ma'i, dari air. Bani Israel itu diselamatkan dari siksaan pengikut Fir'aun, bala tentara Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Di tengah-tengah penyiksaan terjadi, pakai istilah najah, Allah menyelamatkan mereka. Umpamanya ada 3.000 anak-anak, sudah ditebas lehernya 200 orang, kurang 2.800, sudah mau dibunuh. Tapi akhirnya Fir'aun udahlah, sudah nggak usah diterusin. Nah, ini contoh, bukan begitu lagi. Nggak diterusin membunuh, itu adalah pertolongan dari Allah. Yang semula pengen bunuh semuanya, akhirnya berubah. Tapi pertolongan Allah itu di tengah-tengah berlangsungnya intimidasi dan penyiksaan dari Fir'aun. Allah tolong. Sedangkan yang kalimat fa'anjainakum, itu Allah menyelamatkan mereka dari ketika di kejaran Fir'aun, menyelamatkan dari tenggelam. Jadi airnya terbelah, air lautan terbelah ketika di Nabi Musa memukulkan tongkatnya, air terbelah. Nah, ini salah satu mukjizatnya Nabi Musa. Sudah jelas itu, yang punya tongkat bisa membelah lautan cuma Nabi Musa. Namanya sudah jelas di Al-Quran. Karena namanya sudah jelas, gak mungkin ada yang bisa meniru lagi. Tuh katanya, fa'anjainakum aghraqna ala fir'aun. Allah menyelamatkan mereka Bani Israel dan menenggelamkan ala Fir'aun, para pengikutnya Fir'aun yang mengejar ditenggelamkan. Fa'anjainakum wa aghraqna ala Fir'aun, yakni anjahum minal halak bi an akhadahum ba'idan anil ma. Yudzabbihuna abna'akum, ada yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak mereka.
Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat lainnya, yuqattiluna abna'akum, bukan yaktuluna tapi yuqattiluna. Ada qattala, ada qatala, ada qatala. Fahuna, dan di sini bayyana, menjelaskan annal qatla kana bi'ad syai'an wa'ihi wa huwa dzabih. Annal qatla, bahwasanya pembunuhan, bahwasanya membunuh, kana bi'ad syai'an wa'ihi, ada paling buruknya pembunuhan itu, paling buruknya pembunuhan, wahwa adapun paling buruknya pembunuhan adzibhu, atau penyembelihan. Adzibhu. Jadi sekarang itu sudah modern. Kalau dihukum mati, ada caranya yang paling enak. Ada yang disuntik, setelah itu mati. Ada yang dikasih, ya biasanya sekarang itu sudah diikat, tinggal disuntik, tanpa terasa sudah mati. Paling jeleknya pembunuhan adalah dengan cara disembelih. Wa kullama zada mabniyul kalimah zada maknaha. Wa kullama zada, dan semakin zada bertambah, mabniyul kalimah, bina dari kata, zada maknaha, artinya juga bertambah juga. Fa yadbahu, maka adapun kata yadbah, yakni marrah wahidah. Itu yadbahu yakni marrah wahidah, sekali saja. Jadi pisaunya tajam, seret, nah itu sekali. Tapi kalau umpamanya pisaunya enggak tajam, diulang-ulang, ini namanya dzabbaha yudzabbihu. Jangankan lihat manusia, kita ketika lihat kambing, sapi, atau ayam yang disembelih, kalau ininya nggak tajam sampai berulang-ulang, kita akan merasa. Nah, ini di Al-Quran menggunakan Bani Israel itu yang kecil, bukan sekedar yadbahu, sekali disembelih, tapi sedemikian. Jadi digambarkan seperti itu. Mereka anak-anak Bani Israel itu, dia kalau ya kalau di bahasa Indonesia sama-sama disembelih, mau sekali disembelih, mau begini namanya sama disembelih. Tapi di dalam ini salah satu mukjizat kelebihannya bahasa Arab, semakin bertambahnya maknanya semakin tinggi. Dzabiha yadbahu, menyembelih. Dzabbaha yudzabbihu. Bayangin kalian, nah ini ditegaskan nih. Jadi Al-Quran ingin memberikan gambaran, Allah ingin memberikan gambaran bagaimana derita yang diterima oleh Bani Israel, oleh pengikut Fir'aun, sedemikian sadisnya. Sampai anak-anak mereka itu bukan sekedar disembelih, kalau umpamanya dilempar bom, mati langsung seketika, enak. Ya, jadi kalau sekarang kita terngiang, dulu ketika Perang Dunia II, akhirnya salah itu ada di Jepang bom ini, kemudian sekian ratus ribu masyarakatnya langsung mati, kita langsung begini. Itu sepele itu, kalau kena bom langsung mati, enak. Gini Bapak. Ini dibayangin di dalam Al-Quran itu, anak-anak mereka itu, anak kan sudah paling, kalau umpamanya kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka yang sudah mati, tapi anak-anak mereka sebagai tunas penerus yang masih muda, yang akan menjadi penerus Bani Israel, itu sudah disembelih. Di masa Hitler juga seperti itu. Di Perang Dunia Kedua, Bani Israel itu, pokoknya kelompok Yahudi Bani Israel itu diserang, dibunuh secara massal. Itu menjadi catatan sejarah bagaimana kejahatan Hitler itu membombardir dan memberantas Bani Israel, orang-orang Yahudi ini. Jadi mereka tersebar, mengungsi kemana-mana. Kita lupa di Al-Quran juga memberikan gambaran seperti itu. Bahkan kalimat, ya ini dari qatala sampai yudabbihuna. Jadi apa ya, kalimatnya itu sangat
Bukan cuma dzabihayat bahu, tapi yudabbihuna. Anak-anak yang kecil disembelih. Ya pokoknya seadanya. Biasanya kalau pisau itu habis menyembelih satu kambing atau satu sapi, itu biasanya harus diasah lagi. Ini tanpa asah-asahan lagi. Yang disembelih umpamanya 10 orang. Ya sudah. Mungkin yang pertama agak langsung sekali menyentuh langsung. Tapi yang selanjutnya sampai diulang-ulang. Nah, itu bayangin. Jadi kita bayangin bagaimana derita urat lehernya, nadinya itu belum terputus, tapi sudah. Itu digambarin seperti itu oleh yudabbihuna abna'akum. Ini yadbahu yakni marratan wahidah wa adadun qalilun, jumlahnya sedikit. Amma yudabbihu, adapun kata yudabbihu yakni annahu yudabbihu tifla marrat adidah, yakni artinya annahu, bahwasanya Fir'aun yudabbihu tifla, menyembelih anak marratin adidatan, berulang kali, liyata'akkad min qatlihi. Jadi ada satu anak sembelihannya itu pokoknya harus mati, betul-betul mati. Harus satu orang itu bukan betul-betul. Kalau perlu sampai terputus, bukan cuman lehernya terputus, tapi kepalanya. Dengan pisau yang enggak tajam, karena kalau tajam enak langsung mati. Nah, sedemikian menderitanya dulu Bani Israel. Bayangin, sedemikian menderitanya dan penyiksaan dari Fir'aun. Wa yudabbihu a'dadan katsiratan, wa yudabbihu, dan menyembelih siapa Fir'aun, a'dadan katsiratan, jumlah atau bilangan anak-anak, katsiratan, yang banyak. Jadi banyak anak-anak yang dibunuh, bukan cuma sekali, kalau begini ini apa namanya? Gorok. Bukan cuma sekali gorokan, tapi bergorok-gorok. Kalau orang gorok nama jajan gitu. Ada orang gorok. Sedemikian Al-Quran menggambarkan bagaimana dahsyatnya siksaan yang diterima oleh Bani Israel kala itu. Kata yudabbihuna abna'akum, al-abna tutlaku ala dzukur faqat. Kata abna itu tutlaku ala dzukur faqat, hanya bermakna untuk yang laki-laki saja. Ammal aulad fatutlaku ala dzukur wal inas. Sedangkan kata aulad itu bisa bermakna untuk laki-laki dan anak-anak. Di bahasa Arab itu ada ibnun, ada waladun, ada bintun. Kalau waladun atau aulad itu bisa juga dimaknain baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau sudah pakai ibnun, abna, kalau sudah abna itu juga jelas laki-laki. Maka di sini di Al-Quran menggambarkan yudabbihuna abna'akum, yang disembelih itu adalah anak-anak yang laki-laki. Kalau perempuan tidak. Jadi dibiarkan hidup. Wa yastahyuna nisa'akum, ay wa yasta'biduna nisa'akum. Wa yasta'biduna, memperbudak atau menjadikan budak siapa alu Fir'aun, nisa'akum, pada wanita-wanita kalian Bani Israel, liyudillu rijalakum, untuk menghinakan siapa mereka ali Fir'aun, rijalakum, pada rijal. Nah ini istilah rijal ini lelaki yang menjaga, artinya yang betul-betul berjiwa kesatria dan lain sebagainya, bukan sekedar makna dukur. Beda artinya antara ad-dukur dengan ar-rijal.
Yang kecil laki-laki dibunuh, tapi kalau yang perempuan dibiarin hidup. Tujuannya apa? Biar nanti kalau sudah besar maka akan diperbudak, dan baik diperbudak menjadi budak, seks dan lain sebagainya. Intinya supaya ya nggak ada harga dirinya, mempermalu pihak pria yang sudah jumpo-jumpo itu. Ini wanita-wanitanya Bani Israel menjadi budak seks kami. Dia seperti itu. Jadi betul-betul dipermalukan. Wa yastahyuna nisa'akum ay wa yasta'biduna nisa'akum liyudillu rijalakum. Sampai diingetin seperti, ingat wahai Bani Israel, kalian tuh dulu sangat menderita. Bangsa kalian itu sangat disiksa. Tapi kenapa kalian setelah kami tolong, kok kalian melupakan pertolongan? Nah, itu kan. Wa id farokna bikumul bahra. Wa id farokna, dan ingatlah ketika farokna memisahkan siapa kami, bikumul bahro, memisahkan bikum dari kalian al-bahro pada lautan. Ini ayat yang menegaskan tentang kisah hakikat atau bahwasanya lautan pernah terbelah. Ingatlah salah satu nikmat Allah. Ini tadi nikmat Allah yang tadi. Allah sudah ingat wahai Bani Israel, kami telah menolong kalian dari siksaan Ali Fir'aun. Jangan lupa salah satu nikmat Allah juga kepada Bani Israel. Wa id farokna bikumul bahro, dan ingatlah ketika lautan terbelah. Fa anjayna, kemudian anjayna menyelamatkan siapa kami, kum kepada kalian, wa aghraqna, dan menenggelamkan siapa kami, ala fir'auna, pada pengikut-pengikut Fir'aun, pada bala tentara Fir'aun, wa antum tandurun, sementara kalian tanduruna, melihat langsung. Ingat ketika kalian lari terbirit-birit dikejar oleh bala tentara Fir'aun, kalian sudah tidak mungkin menghadapi mereka, tapi Allah memberikan pertolongan berupa gak ada jalan lain, lautan terbelah untuk kalian lewat. Dan ketika mereka pengikut atau bala tentara Fir'aun tetap mengejar kalian, ternyata lautan menenggelamkan mereka. Kalian lihat itu, kalian lihat bagaimana lautan yang di belakang kalian itu menenggelamkan mereka, tapi lautan tidak menenggelamkan kalian. Beda juga kalau lihat pertolongan langsung dengan tidak, untung saya nggak tahu tadi, tapi kalian lihat, masih kurang syukur gimana kalian itu. Padahal ketika itu bisa saja sedikit saja lautan itu deketin kalian, kalian tergulung oleh ombak. Kalian bisa melihat bagaimana kalian selamat, dan mereka yang mengejar kalian, bala tentara Fir'aun itu digulung oleh ombak, digulung oleh lautan dan tenggelam. Jadi lihat, ini ada istilah wa antum tandurun. Dalam kekhawatiran ada yang mau membunuh kita, tahu-tahu kita nggak noleh, kemudian yang mau membunuh itu ternyata hilang, itu lain. Dengan ketika kita ada yang membunuh, dan tahu-tahu yang membunuh kita itu dimakan harimau, dan kita melihat itu, tapi harimau ini tunduk ke kita, nggak makan kita. Itu kan satu pertunjukan nikmat yang luar biasa. Maka pakai istilah kan wa antum tandurun, padahal kalian lihat loh. Ingat ketika kalian diselamatkan di tengah lautan, sementara mereka yang mengejar kalian ditenggelamkan oleh Allah, dan kalian melihat mereka ditenggelamkan. Kalian lihat bagaimana mereka binasa di tengah lautan. Kalian melihat mereka tergulung oleh lautan, tapi kalian tidak, padahal kalian juga berada di tengah lautan. Ingat itu wahai Bani Israel. Nah, ini ayat-ayat yang hitopnya secara tekstual kembali kepada Bani Israel. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tandurun. Fal gharaqu, maka adapun tenggelam, kata gharaq, fal gharaqu qatala ala fir'aun. Maksudnya di sini
yang tenggelam itu adalah ahli Fir'aun. Apakah Fir'aun masuk yang tenggelam waktu itu? Amma Fir'aun, adapun Fir'aun, faqad najjahullahu bibadani. Sementara Fir'aun, faqad maka sungguh najjah telah menyelamatkan. Najjah telah menyelamatkan hu pada Fir'aun, Allahu siapa Allah. Jadi yang tenggelam, yang binasa di tengah lautan itu para pengikut bala tentaranya Fir'aun. Sementara Fir'aun, najjahullah bibadanihi. Allah menyelamatkan jasadnya Fir'aun tidak ikut tenggelam. Jasadnya Fir'aun tidak ikut tenggelam. Liyakuna agar supaya menjadi apa jasmani atau badannya Fir'aun ayatan liman ya'ti ba'da dalika. Ayatan sebagai tanda atau sebagai peringatan liman ya'ti ba'da dalika bagi orang-orang yang datang setelahnya Fir'aun, ya, bagi generasi setelahnya. Dan sampai sekarang memang masih ada. Maka jasad mumi, kalau muminya Fir'aun itu sampai sekarang mungkin bisa jadi sudah lebih 3.000 tahun. 3.000 tahun. Ya itu memang sengaja diselamatkan. Ya teknisnya mungkin ada penemuan bagaimana cara mengawetkan mayat dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi yang jelas itu ditegaskan Allah yang menyelamatkan supaya bisa menjadi peringatan bagi orang-orang setelah generasi setelahnya. Termasuk kita juga. Kita hidup setelah zamannya Fir'aun. Ini jadi peringatan juga buat kita. Fal yauma nunajjika kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana ma barang fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah, fal yauma maka pada hari ini nunajjika menyelamatkan siapa kami ka kepada kamu, maksudnya di sini Fir'aun, bibadadika dengan badan kamu jasmaniyah, tidak ikut hanyut, litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi siapa kamu liman khalfaka bagi orang-orang di belakang kamu yang hidup setelah kamu, maksudnya ayatan, peringatan. Wa inna kathiron, wa inna dan sungguhnya kathiron banyak sekali minan nasi dari orang-orang an ayatina dari tanda-tanda kebesaran kami la ghafilun sungguh lalai. Banyak sekali orang-orang yang lalai dari tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi meskipun ayat-ayat yang kita bahas mulai pertemuan-pertemuan yang sebelumnya secara khitab, secara teks itu khitabnya adalah Bani Israel yang sudah melupakan nikmat Allah yang sangat agung. Itu secara tekstual khitabnya Bani Israel. Tapi secara kontekstual ini juga berlaku bagi siapa saja, termasuk kita yang mengingkari nikmat, yang kufur akan nikmat Allah. Hadhil ayat itu adapun ayat ini, ayat wa'id farokna bikumul bahro ini, tuwaddihu menjelaskan apa ayat ini, annallaha ta'ala bahwa sungguhnya Allah qadirun maha kuasa siapa Allah ala ay yunjiya wa yuhlika bisababil wahid. Qadirun maha kuasa siapa Allah ala ay yunjiya untuk menyelamatkan siapa Allah, wa yuhlika dan membinasakan siapa Allah bisababil wahidi dengan satu sebab. Allah bisa memberikan kenikmatan, menolong seseorang dengan air, bisa juga mencelakai seseorang dengan air. Allah bisa memberikan pertolongan kepada satu kelompok dengan angin, Allah juga bisa membinasakan dengan angin. Allah bisa memberikan satu kenikmatan, menyelamatkan seseorang dengan apa yang dianggap orang lain itu merupakan penyebab dari celakanya. Bisa saja seseorang itu menjadi jalan pertolongan dari Allah dengan bertambahnya ilmu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan ilmu juga orang akan celaka. Kapan? Ketika tidak bisa bersyukuri bahwa ilmu itu adalah nikmat dari Allah.
Orang bisa saja menjadi pelajar, menjadi santri, menjadi seorang hafidz sebagai nikmat dari Allah dan selamat. Tapi bisa saja karena tidak bisa mensyukuri posisinya sekarang sebagai pelajar, tidak bisa mensyukuri posisinya sebagai santri, tidak bisa mensyukuri posisinya sebagai santrinya Al-Quran, bisa saja dia celaka dengan hal yang demikian. Orang bisa saja mendapatkan pahala dengan cara ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi ingat, Rasulullah juga mengatakan betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya. Jadi bisa saja dengan satu sebab jalan keselamatan dari Allah atau sebaliknya. Intinya bagaimana kita bisa mensyukurinya. Ini yang dimaksud dengan Allah Ta'ala qadirun ala ayyunjiya wa yuhlika bisababil wahid. Fallahu Ta'ala, maka adapun Allah Ta'ala yudillu bijinsi ma yahdi bihi, maka adapun Allah yudillu bisa membuat orang tersesat bijinsi ma yahdi bihi dengan satu jenis, dengan satu hal, yahdi bihi, yahdi yang memberikan hidayah. Siapa Allah? Bihi dengan ma. Secara umum belajar itu adalah cara sebagai jalan petunjuk dari Allah. Tapi bisa saja dengan belajar itu adalah cara menyesatkan seseorang. Na'udzubillahi min. Ya intinya itu kufur nikmat. Tidak meyakini bahwa apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh selama ini merupakan nikmat dari Allah. Ini biasanya gitu. Wahai santri, tidakkah kalian ingat betapa nikmat Allah kepada kalian? Kalian bisa mondok, orang tua kalian dilancarkan rezekinya, kalian bisa ngaji di mana teman-teman kalian masih tidur, kalian bisa konsentrasi belajar di mana banyak teman-teman kalian yang bahkan melarang atau melawan orang tuanya. Tapi kalian semakin mencintai orang tuanya, kalian semakin merindukan orang tuanya. Di tengah teman-teman kalian yang seusia kalian sudah bosan bahkan mendengarkan suara orang tuanya saya, seta. Tapi kalian mendambakan kapan sambangan, kapan sambangan, kapan sambangan. Itu apa? Itu kenikmatan. Kalian merasa mungkin mondok. Tapi ketika kalian merindukan orang tua, itu merupakan satu kenikmatan. Kalian rindu nggak orang tua kalian? Coba tanya ke teman-teman kalian yang nggak mondok, bahkan kalau bisa mau lari tanpa izin dari orang tuanya. Itu satu kenikmatan. Kalian duduk termenung di sini. Hayalan kalian minggu depan sudah sambangan. Itu sudah satu kenikmatan luar biasa. Tapi bagi mereka yang nggak mondok, sekarang minggu depan ketemu lagi bapak ibu. Enggak, sudah biasa. Minggu depan mau kemana ini? Janjian itu macam-macam. Jadi kalian diberikan kerinduan luar biasa kepada orang tua, itu satu kenikmatan. Ingat itu wahai santri, itu nikmat. Kalian bisa menghafal satu kaca dalam sehari, itu nikmat. Banyak teman-teman seusia kalian yang bahkan jangankan mau menghafal, bahkan menyentuh Al-Quran saja belum tentu satu minggu, apalagi ngajinya, apalagi ngafalinnya. Kalau kalian tidak, kalian bahkan satu hari bisa tasawuf satu kaca, satu sofa dan sebagainya. Itu nikmat. Kalau kalian mengingkari nikmat Allah, itu celaka kalian. Itu maknanya ke kita. Paham? Mudah-mudahan kedua orang tua kita dimudahkan oleh Allah, dibampahkan rezekinya. Hari Minggu besok bisa bersua dengan bapak ibu kalian. Amin kalian itu tentu sangat amin-aminnya ikhlas sekali, bisa dirasakan. Gini apa betul? Siapa yang minggu depan gak mau disambang orang tuanya? Ingat sekali lagi, kerinduan kalian kepada bapak ibu kalian itu satu nikmat yang luar biasa. Tapi ingat, jangan mengingkari atau jangan kufur pada nikmat ini, sebab itu bisa mencelakakan kalian.
Sekarang saya tanya, kalian rindu orang tua, nikmat apa enggak? Jaga nikmat ini, jangan kufur. Bukti kufur gimana? Ketika sudah merasakan rindu ke orang tua selama sebulan nggak ketemu, ketika ketemu orang tua, ya pokoknya saya sekarang Bu, Pak, pokoknya sekarang saya mau boyong, saya nggak kuat nahan kerinduan ini. Hanya diikutin boyong. Sampai di rumah sehari, 2 hari sudah nggak mungkin hilang, ada rindunya lagi. Tidak akan mungkin bisa menikmati kerinduan kepada orang tua sebagaimana kalian merindukan orang tua di dalam pon. Gino boboto. Itu nikmat. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wallahu a'lam.